Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Ya, kawan-kawan, pada minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kebinekaan ke-6 ya. Mungkin di luar Jawa sana tidak ada seni gamelan dan seni karawitan serta pewayangan, termasuk juga nilai-nilai ajaran Sunan Muria yang mana itu sangat kental sekali dengan nilai-nilai budaya Jawa. Maka refleksi kali ini yang akan dipandu oleh beliau, yang akan dimentori oleh beliau lengkap dengan kostumnya, kostum pedalangan ya, lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini beliaunya sudah hadir keroyo-royo dari desa sebelah yang jauh perbatasan dengan Kabupaten Pati ke sini untuk adik-adik yang dari luar Jawa ya. Nanti kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan, tapi sebelum itu biasanya seperti biasa ada pemantik ataupun ada pengantar dari beliau terkait dengan dunia karawitan, gamelan ya, seni pewayangan dan ajaran-ajaran Sunan Muria, terutama adalah amal ataupun pager mangkok itu. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mbah Dalang. Monggo Mbah, campur-campur tidak apa-apa Mbah. Bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak apa-apa, karena ini saya yakin nggak kenal dengan bahasa Jawa. Inilah nilai-nilai toleransi yang ada. Oke, monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Ki Dalang Muhammad Hasan dari Dukuh Waringin. Gamelan adalah suatu alat yang sangat canggih. Begitu dipukul nggak usah pakai alat pembantu seperti alat musik ya. Maka dari itu yang dinamakan gamelan itu memang alat tradisional, yang mana di situ para empu-empu yang bikinnya itu memang direwangi tirakat Mbak, direwangi poso. Makanya gamelan itu nggak usah ditutup sampai banter pun unine pun suaranya pun apik pun dengung. Niku dipun pestani napa bisa dinamakan yaitu laras atau not. Kalau di musik itu nada. Kita bisa ambil contoh kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, berbagai ragam-ragam suku, agama, budaya, dan ras. Memang kalau kita maju satu persatu nggak bakal maju, ya toh. Enaknya kalau kita bersama, maju bareng-bareng, nanti kita bisa ketemu dengan kita bisa berkuat sama sekali dengan untuk kembali jati diri bangsa Indonesia, menguntungkan NKRI harga mati, ya toh. Kita bisa bersatu lagi, jangan sampai yaitu terkena hasutan-hasutan dengan provokator yang tak bertanggung jawab. Itulah nilai-nilai di gamelan yang ditabuh para nayogo atau para pengrawit dengan kebersamaan, dengan cara atau dengan not, dengan pakem. Di situ ada hikmahnya, kita bisa bekerja sama. Kita tidak bisa saling maju sendiri-sendiri, tidak bisa. Kita tetap saling berkaitan, bersatu, bersama, maju bareng-bareng. Untuk selanjutnya mengenai wayang. Wayang itu berbagai itu bisa disebut dengan benda mati. Ya toh? Benda mati kan dibikin dari welulang. Bisanya hidup atau kulit, bisanya hidup ada yang menjalankan. Yang menjalankan itu disebut dalang. Nah, di situ tingkah laku wayang, lakunya wayang atau nasib si wayang itu, kapan matinya, kapan dapat rezeki yang bagus, kapan dapat kebaikan, itu terserah dalang. Ya. Yang selanjutnya memang di pewayangan itu sebagai gambaran hidup kita saat sehari-hari mulai kita lahir. Yang kemarin itu ada tembangnya, yaitu sebelumnya ada tembang-tembang lain itu ada Mas Kumambang. Kenapa disebut Mas Kumambang? Mas itu Nur Kumambang itu tergantung dalam kandungan seorang ibu. Di situ waktu dalam 9 bulan 10 hari di situ dapat yaitu anugerah dari Yang Maha Kuasa, yaitu seperti ada pesti, ada jatah-jatah rezeki, ada apa-apa itu sudah dinas di situ. Nah, setelah itu Mas Kumambang itu lalu medun, mijil. Mijil itu apa tegasnya? Mijil itu lahir. Lahir itu mijil, ada kata mios, ada kata medal. Gitu. Tapi itu ada silsilah sendiri-sendiri. Kalau lahir itu memang untuk si jabang bayi bagi manusia. Kalau mijil itu untuk sebagai yaitu ya memang untuk manusia tapi yang setara dengan derajat yang lebih tinggi. Kalau mios itu mios seperti raja yang mios dari Kedaton. Nah, situ. Dan di situ setelah ada tambung mijil, lalu ada tembang
sinom, ya, sinom, parijoto atau sinom. Kita sebagai pemuda, kita harus bisa mengintrospeksi diri, berlomba-lomba untuk mencari bekal di hari tua nanti, supaya nantinya kita tidak kecewa. Caranya gimana? Lanjut di Asmarandono. Ada tembang Asmarandono. Asmaran ku seneng, dono ku paweweh. Kita harus bisa saling memberi, entah itu memberi pengetahuan, entah itu memberi sedikit pengetahuan atau harta benda atau apa, atau memberi masukan setelah ketika teman kita tidak mau berbuat yang nggak baik, itu juga ada baiknya. Di situ kita bisa ambil hikmah dari tembung Asmarandono. Yang selanjutnya itu masuk di tembang, yaitu Megatruh. Ya, Megatruh itu apa? Megatruh itu tegese pisah raga kalih nyawa. Nggih. Pisah raga kalih nyawa. Nah, setelah itu kita pisah raga, kita harus siap-siap untuk mencari bekal di hari tua nanti setelah kita menghadapi Megatruh. Ya. Kalau Megatruh itu memang kita gimana lagi, kita harus asal mulanya nggak ada terus kembali nggak ada. Kita harus siap-siap untuk mencari bekal, entah bagaimana caranya untuk kita membudidaya kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk bisanya untuk menghindari dari perbuatan yang kurang baik. Lalu selanjutnya kita ke tembang pucung, ya, pucung, tahu pucung? Pocong. Nah, nggak ngeri loh. Kalau pocong, kenapa pocong kok diikat 3 kali? Ya, itu ketika 3 kali itu yang pertama itu untuk mengingatkan bahwa kita itu sudah memasuki alam, yaitu alam kubur atau alam barzakh, alam penantian. Yang pertama, yang kedua kita menanti yaitu alam, yaitu setelah kita diproses di alam kubur, entah itu dengan kebaikan atau dengan amal-amal yang baik atau yang buruk, nanti ada yang memproses sendiri. Kalau yang ketiga, pocong yang atas dulu itu kita bisa untuk menikmati hasil-hasil kita waktu kita masih hidup di dunia, ketika kita berbuat baik atau kita berbuat apa lalu terus minta maaf sama saudara-saudara supaya kita sudah bebas dari perbuatan yang kurang menyenangkan hati. Di situ kita bisa untuk menikmati hasil atau jerih payah kita waktu kita di dunia. Memang apa? Dunia itu memang sifatnya untuk berlomba-lomba untuk di hari akhir. Kalau kita lengah di dunia, memang karena di dunia itu fisiknya itu hanya barang semu, samar. Kalau kita enggak benar-benar jeli atau paham dengan tipu daya apa yang ada di dunia, maka kita tetap terjelombrong dan masuk dalam perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu dengan urian tembang-tembang ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa yaitu untuk bisa mengintrospeksi diri masing-masing antar sesama rekan, sesama umat beragama, sesama suku, sesama apa saja, kita memang harus saling bersatu. Enggak boleh saling mengejek, itu enggak boleh. Makanya itu bisa menjadikan pro dan kontra dan akhirnya menimbulkan ketidakbaikan atau ketidakkenyamanan hidup kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kita saling lirik-lirikan, saling memungsuhan. Maka dari itu kita harus waspada, kita harus berani mengambil risiko, mana yang benar, mana yang salah. Kita harus nek wani ya aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani, cara kasarane ngoten tembunge. Nggih, maka dari itu semoga kita bisa ambil hikmahnya untuk dari gamelan ini. Memang sakral sangat, Mbak. Kalau gamelan itu memang di Jawa, enggak di Jawa tok, di Bali juga ada gamelan, ya toh, di Sumatera ada gamelan. Cuman itu maksudnya tuh cara merumatnya tuh beda-beda. Ya, juga sakralnya juga sakral. Kalau di Bali lebih sakral sangat. Kalau di Jawa juga sakral. Kita bersama gamelan itu juga ada tata cara unggah-ungguh untuk melewati gamelan. Misalnya kita kalau di panggung, kita umpamanya ini kita bisa geser sedikit, enggak boleh langsung dilompati, enggak boleh. Gitu. Ya memang enggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan. Memang semuanya itu ada tata cara, ada trik, ada teori untuk yaitu memang budaya itu memang adiluhur. Ya di sini luring budaya nyembuh marang kuncaraning bangsa. Ya,
Itu bangsa kita bisa moncer, bangsa kita bisa terkenal karena budaya kita, budaya tradisional kita yang ditinggalkan, yaitu nenek moyang kita yang kita harus wajib untuk menguri-uri atau mempertahankan diri, jangan sampai digerus dengan budaya-budaya asing. Menguri-uri itu apa? Tegasnya menguri-uri itu ya ngrumati utawa njaga budayane awake dhewe supaya jangan kalah dengan budaya asing. Karena sekarang ini memang budaya asing sudah masuk. Saya tuh heran sangat kalau bahkan orang luar negeri aja sudah bisa nembang, sudah bisa bisa main gamelan. Itu saya salut. Tapi salut sangat kalau bangsanya dhewe yang lebih bisa untuk menjadi menguri-uri budaya atau menjaga budaya yang ditinggalkan nenek moyang kita yang sangat adiluhung. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang sudah paham nggak ya? Ya. Baik. Baik, adik-adik, ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Saya terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Gamelan ya. Dari gamelan tadi itu kalau dipukul ataupun ditabuh salah satu saja, maka tidak akan menimbulkan harmonisasi yang sangat bagus ya. Tapi kalau itu dipukul secara bersamaan dengan nada dan irama yang selaras, maka akan menimbulkan bunyi yang itu bisa menjadi instrumen ataupun bisa menjadi healingisasi untuk kita. Begitu juga dengan kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau orang Jawa sendiri yang maju, ataupun orang Kalimantan sendiri yang maju, ataupun orang Papua sendiri yang maju, itu namanya bukan rumpun daripada harapan kita diciptakan, seperti halnya belajar dari filosofis gamelan. Bener ya? Oke, sehingga menimbulkan kalau gamelan ditabuh bersama-sama akan menimbulkan harmonisasi yang sangat bagus. Begitu juga kalau nilai-nilai toleransi dari Papua ada, dari Aceh ada, dari mana-mana. Kalau kita bersatu, itulah tujuan daripada negara kita, Kemendikbud itu mengajak kita hari ini, detik ini, Anda belajar lagi ketemu dengan ahlinya, Ki Dalang ya, Ki Dalang Muhammad Hasan ini, agar kita bisa berjalan selaras seirama seperti halnya gamelan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dari tembang-tembang Jawa yang sudah dinyanyikan kemarin, yang sudah dijelaskan tadi, ada hal yang bagus sekali menurut saya yang kaitannya dengan ajaran Sunan Muria, yaitu pager mangkok. Yaitu ketika kita sudah menjadi remaja seperti itu, tangan kita jangan hanya di bawah, tapi kadang kita tangannya harus di atas, ya kan? Asmorondono, kita suka berbagi yang baik-baik, bener kan? Berbagi tidak hanya kepada makanan saja, pager mangkok tidak hanya pada makanan saja, tapi bagaimana kita memanfaatkan panca indera yang kita miliki itu sehingga menjadi pagar sosial untuk kita sendiri. Kalau dalam ilmu sosiologis, ya, pagar sosial itulah yang sebenarnya kita perlukan saat ini. Bagaimana kita ketemu antar suku, kita ramah, kita senyum, kita nggak sinis dan lain sebagainya. Itu yang termaktub dalam tembang Asmorondono tadi, ya. Oke, sampai di sini paham? Ya. Klop sekali dengan pager mangkok, baik itu dari sisi makanan, baik itu dari sisi panca indera yang kita miliki, dari sisi sosial. Ini harapannya benar-benar besok kalau adik-adik sudah pulang ke kampung halamannya, bawalah nilai-nilai adiluhung atau nilai-nilai mulia ini ke tempat asal panjenengan semua, ke tempat asal Anda semua. Harapannya bisa menyebarkan kebaikan. Anda tidak perlu harus bisa pandai dalam bernyanyi Jawa. Anda tidak perlu pandai menabuh gamelan. Kalau itu memang pandai dan kalau itu memang pintar, itu bonus. Tapi paling tidak dari nilai-nilai itu Anda bisa mendapatkan nilai-nilai yang bisa kamu praktekkan, yang bisa kamu manfaatkan, ya. Oke ya, sampai tadi juga disinggung ke pedalangan, kaitannya dengan ada cerita pewayangan itu adalah cerita kebaikan dan cerita keburukan. Kalau Anda itu sekarang tinggal milih mana yang akan kamu kembangkan, kebaikan ataukah keburukan? Kebaikan ataukah keburukan? Kalau ternyata yang berkembang keburukan terus, maka kebaikannya akan kalah. Bagaimana caranya? Ya seperti pewayangan ya, Mbah. Kalau wayang itu yang sebelah kiri itu pasti tokoh-tokoh jahat ya, Mbah. Jahat, tapi belum tentu jahat. Tokoh-tokoh jahat tapi belum tentu jahat. Tapi kalau sebelah kanan itu tokoh-tokoh baik, ya. Dan itu sudah menggambarkan kehidupan kita. Dan bahkan tadi kesimpulan yang terakhir adalah dari Mbah Dalang, ya. Dan saya simpulkan lagi adalah bahwa kita itu sebenarnya juga wayang. Ada dalangnya. Ada yang menjalankan kita di dunia ini, benar? Maka kita nggak boleh congkak, nggak boleh sombong, nggak boleh iri hati, nggak boleh dengki, tapi gunakanlah hati nurani kita agar hati nurani kita menjadi glowing dan menjadi bagus. Include lagi tarik benang merah. Akhirnya kita mempunyai perilaku yang bagus. Begitu ya. Oke.
kita hidup di dunia ini, untuk refleksi kali ini, dalam dunia pedalangan itu kita bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil ibroh ataupun pembelajaran bahwa kita ada yang menjalankan, yaitu Allah, itu Tuhan kita. Jadi kita nggak bisa seenaknya, kita harus pasrah dengan semua yang menjadi qadarullah ataupun kehendak beliau. Seperti halnya wayang yang akan dijogetkan oleh dalang, ya. Pertama, yang kedua, tak balik ini lagi, tak ulangi lagi bahwa kita menjadi orang itu ada pager mangkok, tidak hanya dengan memberi, tapi tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Memberi dalam hal ini tidak hanya makanan, tapi juga seluruh panca indera yang kita miliki, kita bisa memberi, menolong, ya, bertukar pikiran dan lain sebagainya seperti itu, ya. Dan kita satu wadah dalam nilai-nilai gamelan ini, kita harus bersatu padu, NKRI harga mati, toleransi harus kita junjung tinggi. Setuju ya? Saya kira itu. Terima kasih kepada Mbah Dalang ya atas waktunya. Tapi sebelum pulang, mohon izin Mbah Dalang, kita nanti foto bareng dulu ya. Di sini ada 3 tangga, nanti saya dengan Mbah Dalang paling atas, nanti teman-teman di bawahnya sini. Sebelumnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.